Halo, kamu lagi dengerin Klinomik Radio. Di episode ke-15 kali ini, kami akan membahas mengenai konservasi karang dan laut bersama dengan Liris Lisan dari Coral Triangle Center. Tahukah kamu, terumbu karang Asia Tenggara memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi untuk ekosistem laut dunia. Mereka melayani banyak fungsi seperti membentuk mata pencaharian bagi nelayan dan bahkan berfungsi sebagai perhiasan dan bahan bangunan. Namun, sayangnya 95% terumbu karang di Indonesia terancam dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Coral Triangle Center atau CTC adalah NGO non-profit yang lokal bergerak di bidang konservasi karang dan laut yang melingkupi daerah timur Asia Tenggara di 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Yuk langsung dengerin bincang-bincang klinomik bersama dengan Coral Triangle Center di episode kali ini ya. Halo, kembali lagi di Klinomik Radio bersama saya Anissa Hanifah selaku Head of Content Klinomik. Di episode kali ini, Klinomik berbincang langsung dengan representasi Coral Triangle Center yaitu Liris Listens. Hai Liris! Hai Anissa. Apa kabar nih? Baik. Ya Liris, kita mau cerita-cerita, mau bincang-bincang aja nih tentang CTC. Kedepannya kita panggil CTC aja ya untuk Coral Triangle Center-nya. Nah, Liris pertama-tama ceritain deh, CTC itu apa sih dan bergerak di bidang apakah CTC itu? Oke, so CTC adalah singkatan dari Coral Triangle Center atau segitiga terumbu karang. Kita adalah yayasan non-government, non-profit yang lokal. Kita bergerak di bidang konservasi karang dan laut yang ada di Indonesia, tapi juga yang di area yang dinamakan segitiga terumbu karang itu, ya Coral Triangle. Nah, Coral Triangle itu apa sih? Coral Triangle itu area di Asia Tenggara Timur yang dirangkup 6 negara adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, sama Timor Leste. Nah, di 6 negara itu kita bisa menemukan lebih dari 600 spesies terumbu karang dan lebih dari 2.000 spesies ikan dari seluruh dunia. Jadi, it's the most biodiverse marine region in the world. Jadi kita bisa menemukan yang paling banyak terumbu karang. Jadi kalau dilihat dari map itu emang bentuknya segitiga ya? Ya, more or less seperti segitiga. Jadi kalau misalnya lihat outline-nya jadi kayak tiga gitu. Nah, kita membantu untuk mengkonservasi atau protect area ini dan juga mentransfer knowledge kepada orang-orang yang bisa menjaga lautan ini. Karena ada lebih dari 130 juta orang di area ini yang directly benefit dari Coral Triangle ini. Jadi visi misinya apa itu, Liris? Jadi, so talking about the mission and vision ya, according to studies, estimasinya adalah 95% dari terumbu karang di Indonesia terancam dari local human activities. Jadi apa sih, what are the human activities that are threatening them? Salah satunya adalah penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak, pariwisata yang unsustainable atau yang tidak berkelanjutan, pembangunan pesisir yang tidak dipikirkan secara long term, polusi, dan juga perubahan iklim. Ini adalah ancaman-ancaman terhadap terumbu karang ini. So our mission is to ensure bahwa ke depannya, in the future, kita bisa terumbu karang ini masih akan tetap ada, tidak hanya not only for the fish themselves, tapi juga untuk our future gitu, karena banyak orang yang dependent kepada laut gitu. Iya sih, jadi emang harus masa depan kita juga menjaga, nggak cuma mikirkan manusia sendiri juga, karena laut juga memiliki ekosistem sendiri kan ya, termasuk koral itu. Ya. Nah, ekosistem itu sebenarnya ekosistem terumbu karang sangat penting pada kami as humans, especially karena itu kan kebanyakan manusia kan tinggal di bagian pesisir. Terumbu karang, they protect the coast gitu loh. Jadi mereka sebagai perisai lah, pertama dari misalnya ombak-ombak besar atau badai gitu. Oke, dan bagaimana sih CTC pertama kali dibentuk, Liris? Jadi CTC dulunya bagian dari NGO besar internasional yaitu Nature Conservancy. Jadi CTC menjadi independen di tahun 2010, terus beroperasi di tahun 2011 bersamaan dengan pembuatannya kawasan konservasi perairan di Nusa Penida di Bali. Saat itu Nusa Penida atau Kepulauan Nusa Penida, jadi ada 3 ya, Bali ke kepulauan itu, mereka
belum menjadi kawasan konservasi. Nah di tahun itu kita akan jadi CTC masuk dan menjadi sebagai konsultasi dan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan komunitas lokal untuk menjadikan Sapelida itu sebagai kawasan konservasi perairan. Jadi kegiatan apa aja yang dilakukan CTC saat ini sih, Liris? Jadi seperti tadi kita membantu pemerintah daerah untuk membuat zonasi kawasan konservasi perairan. What is kawasan konservasi perairan? Jadi itu adalah kita bikin zonasi misalnya di satu tempat, kita bilang dari titik A, pokoknya satu area gitu, ada tempat-tempat mana saja yang kita bisa pergi pancing, atau yang misalnya tempat ini kita bisa jadikan tempat pariwisata, atau scuba diving, snorkeling dan segala macam. Jadi itu salah satu one of our main goals adalah untuk membantu pemerintah dan local community dan juga private sector untuk mengenal lebih dalam bagaimana caranya untuk aktivitas atau kegiatan konservasi laut. Berarti saat ini juga bekerja sama dengan pemerintah di Bali ya? Iya, kita bekerja sama dengan pemerintah di Bali dan juga di Kepulauan Banda di Maluku. Dan kita juga saat ini sedang bekerja untuk setting up 5 KKP baru, 3 di Maluku sama Maluku Utara, sama 2 di Timor Leste. Kalau gitu, kira-kira kan ini zonasinya banyaknya di timur. Sebenarnya tuh ada nggak sih kayak zonasi untuk koral di daerah barat dari Indonesia? Kan CTC fokusnya ke timur nih. Sebenarnya tuh ada nggak sih ekosistem koral dan koral itu sendiri di barat Indonesia? Ada lah koral di barat Indonesia ada, tapi mungkin dia karena tidak masuk ke dalam area segitiga terumbu karang itu. Nah, tapi karena memang sebagai yayasan, kita kerjaannya lebih kepada network dan sharing knowledge gitu. Jadi kalau misalnya pun ada kawasan perairan di belah Indonesia, kita bisa memberi masukan gitu kepada pemerintah di sana. Dan kita tidak hanya melakukan hal itu juga, kita memberi training pada pemerintahan dan manajer-manajer KKP, komunitas dan private sector yang ingin belajar lebih dan mendalami mengenai konservasi karang ini. Dan sekarang kita juga punya Center for Marine Conservation namanya, yaitu lokasi fisik kantor kita lah, base HQ kita di Bali. Kita sekarang jadi seperti ada sarana edukasi di sini untuk semua orang gitu. Jadi tidak hanya orang-orang yang ada di pemerintahan atau bisnis-bisnis. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang-orang biasa atau turis yang datang ke Bali dan pengen mengenal lebih mengenai apa sih CTC, apa sih terumbu karang, kenapa mereka penting, mereka bisa datang ke kantor kita dan kita we have lots of fun activities gitu di sini. Jadi kita ada escape room, kita bisa bikin fun learning class, kita bisa ada coral playmaking workshop. Dan di mana itu Liris kantornya kalau bisa berbagi sama pendengar-pendengar Clinomic Radio? Kantor kita ada di Bali, di Sanur, di Bali. Di Jalan Bersenandang 2 nomor 88. Bisa cari di Google Maps Center for Marine Conservation, nggak jauh dari tempat namanya Rumah Sanur. So it's in Sanur. Oke, tuh. Jadi kalian yang ingin bertemu langsung dengan CTC dan mengenal lebih langsung tentang koral bisa langsung datang ya ke kantornya CTC ya, Liris ya. Ya, bisa langsung datang ke sini terus bisa main games untuk mengenal, to learn more about coral conservation and facts about coral di sini. Yes, oke. Nah, next kita bakal nanya nih tentang gimana sih keadaan koral di Indonesia saat ini. Liris, ceritain dong. So, like I said tadi, nearly 95% of coral reefs di Indonesia terancam kan from local human activity. So, we need to make sure that kita bisa menjaga laut kami, kita bisa menjaga karang kami. So, that's why kita set up Marine Protected Areas atau KPP ini supaya kita bisa kontrol dan kita bisa melihat atau kita bisa memberi dukungan yang paling bagus pada orang-orang setempat bagaimana caranya supaya karangnya bisa berkembang dan ikan-ikan bisa berkembang. Oke, nah sebenarnya banyak orang yang sudah mengetahui tentang coral bleaching. Tapi ada juga nih yang belum tahu. Aku pengen tanya deh, sebenarnya menjaga koral itu kan penting. Tapi kira-kira seperti apa sih coral bleaching itu dan apa yang dapat merusak koral? Yes, okay. So
banyak faktor sih. Kalau misalnya coral bleaching sendiri itu kayak event ya. It's a coral bleaching event. So what happens is, kenapa namanya bleaching? Karena coral itu menjadi putih. Sebelum kita masuk ke situ, kita harus biasanya mengedukasi orang juga bahwa karang itu apa sih sebenarnya? What is a coral? Not many people know what a coral is. Tapi banyak orang pikir itu adalah batu. Sebenarnya karang itu adalah binatang. Jadi, binatang koral ini dia mendapat energinya, dia bisa hidup karena ada sel-sel di dalam kulitnya yang menjadikan energi dari yang fotosintesis dari sinar matahari dijadikan energi di dalam kulitnya itu kepada karangnya ini. Kalau misalnya temperature di laut jadi lebih tinggi, sel-sel di dalam kulitnya ini menjadi stres dan dia akan mengeluarkan dirinya dari karang itu. Dia memberikan 90% dari energinya kepada karang itu. Jadi kalau misalnya sel-sel itu meninggalkan si koral ini, akhirnya dia akan menjadi hanya tinggal skeletonnya. Jadi dia akan menjadi putih dan dia akan mati. So that's coral bleaching. Berarti kalau misalnya temperatur laut juga naik, itu berpengaruh langsung ya dengan koral ternyata ya? Iya, berpengaruh sekali. So we need to make sure that the temperatures of the water tidak terlalu tinggi, tidak menjadi panas. Dan kenapa bisa menjadi panas? Nah, itu karena perubahan iklim gitu. Jadi perubahan iklim causes climate change. Causes coral. Oke, berarti semuanya itu berpengaruh dari climate change, terus kenaikan temperatur laut, lalu koral, lalu juga dengan ikan-ikan. Nah, ada juga nih menarik, ada pertanyaan dari pendengar dari Instagram Kilinomi kemarin kasih feature question. Ada yang mempertanyakan, kan banyak nih sampah di laut, apalagi Indonesia sebagai penyumbang kedua di dunia kan, itu memiliki dampak langsung nggak sih ke koral dengan sampah-sampah yang beredar di laut itu, Liris? Iya, ada di berbagai skala ya. Sampah dari mana dulu nih? Kalau misalnya sampah plastik, apakah itu sampah plastik? Apakah itu polusi yang mencemari bagian-bagian pesisir dari sungai? Gitu. Tapi ya, let's say kalau misalnya itu sampah plastik ya, pengapung. Jadi they can all get stuck. Jadi sekarang kan banyak puing-puingnya tuh. Nah, kalau misalnya plastik itu jadi stuck di dalam situ, mereka akan susah berkembangnya. Dan sempat pernah lihat kemarin ada video-video di mana polip bahkan bisa ingest mikroplastik gitu. Jadi plastik-plastik yang kecil apalagi bisa dimakan oleh terumbu karang. Dan itu kita pun jangka waktu panjangnya kita masih belum tahu what are those effects pada karang-karang ini. Sampah di laut ya, kalau misalnya plastik ya, kan kayaknya kita semua udah tahu sekarang bahwa it doesn't biodegrade gitu loh. Mereka hanya breakdown jadi mikroplastik. Jadi plastik-plastik yang sangat amat kecil yang itu dimakan oleh plankton juga yang nanti dimakan oleh ikan-ikan yang nantinya juga mungkin ikan-ikan itu akan dimakan oleh kita. Jadi we're actually polluting ourselves by polluting the ocean. Oke, berarti emang ada pengaruhnya ya? Ya, sangat. So it's the choices that we make every day gitu loh. Ya, berarti all of it, semua action kita tuh berpengaruh ke ekosistem di lainnya. It's kind of like coral bleaching, sampah plastik itu kita harus bisa memilih gitu. Setiap hari kita kalau misalnya kita naik mobil sendiri setiap hari itu pengaruhnya apa sih kepada laut kita? It's going to make the temperatures of the water rise. Apakah tidak lebih baik kita mungkin bersepeda gitu ke kantor, atau bahkan kalau misalnya bersepeda kita bisa carpooling gitu dengan teman-teman ke kantor atau ke area yang sama. So those kind of minor changes that we can do in our lives might affect gitu. They have a positive impact kepada the environment and the sea and the ocean and everything else. Iya, betul banget. Jadi kita harus berpikir lagi ya setiap aksi yang kita lakukan setiap harinya ya, Liris ya. Iya, betul sekali. Next juga ada yang nanya nih, Liris. Sunscreen itu kan berbahaya untuk koral. Ada alternatif atau tips nggak dari CTC? Ya, so kalau kami ya, the best thing to do for sunscreen, ada sekarang banyak sekali produk sunscreen yang chemical free atau using eco-friendly ingredient. Itu baik sekali, bisa dipakai. Atau kalau bisa alternatifnya adalah yang paling bagus menurutku tuh
rash guard. Jadi kalau misalnya mau lama di laut, misalnya diving, snorkeling, apa segala macam, pakai aja rash guard. Kalau nggak ada rash guard, mungkin like a light t-shirt atau something like that. Jadi nggak kena, kita nggak sunburn. That's the easiest way. Oke, berarti itu ya tipsnya pendengar-pendengar. Dan aku mau tanya, jadi kan tadi ada konservasi koral. Kawasan konservasi perairan, ya. Ya, untuk konservasi perairan tersebut, bagaimana sih prosedur dari CTC itu, Liris? Gimana caranya untuk set up kawasan konservasi maksudnya? Iya, dari mungkin dapat data bahwa koral ini atau butuh perlindungan, terus atau dari pemerintahnya mendatangi kalian untuk membantu mereka mengedukasi kita masyarakat atau nelayan seperti itu. Bisa dari two ways sih, bisa kita yang mendatangi mereka yang mendatangi kita, tapi untuk buat KKP ini sangat panjang prosesnya. Jadi kita harusnya melihat, biodiversity-nya seperti apa di dalam satu area ini. Apakah do we have to have an MTA di sini atau KKP di sini? Kita harus melihat the biodiversity basically and how it's important to protect them. Selanjutnya kita juga harus bisa ngomong atau raising awareness kepada komunitas lokal. Bagaimana caranya supaya mereka bisa juga how do they benefit from the KKP gitu. Karena there's a lot of people, especially there's a lot of prejudice or not prejudice, but like judgment from fishermen misalnya. Mereka pikir kalau misalnya ada KKP, berarti ini zona KKP nggak fishing gitu misalnya. Tapi itu not true. Kita bisa bekerja sama supaya kita bisa melakukan misalnya zonasi itu. Gimana caranya supaya semua orang bisa benefit dan semua bisa benefit dari KKP ini. Oke, nice. Selanjutnya, apakah CTC menerima volunteer? Jika iya, kemanakah harus mendaftar? Ya, CTC accept volunteer. We don't have like a volunteer program whatever, tapi kalian bisa registrasi, tinggal kirim CV sama cover letter ke info@coraltrianglecenter.org. Oke, nanti bakal aku include di blog. Jadi kalian yang mau volunteer bisa kirim CV ke email yang nanti ada di blog podcast ini ya. Ya, sorry. Untuk volunteer, it can be anything. So, just let us know kalian mau ngapain. It can be like an admin, office volunteer position, atau bisa yang di lapangan. So, any of that, any skills that you think you can help us with atau bisa membantu kami, silahkan gitu. Jadi tinggal tulis aja kalian mau membantu kita area apa aja. Tapi nggak perlu yang ada berdomisili di Bali atau di Banda kan? Maksudnya bisa yang di Jakarta pun bisa atau emang harus berdomisili? Bagusnya sih kalau misalnya bisa ke Bali. Kalau bisa ke Bali lebih bagus. Tapi again, just send your CV, who knows, siapa tahu kita bisa kerjasama atau kalian ada mungkin mau offer sesuatu yang kita masih belum punya atau mungkin bisa membantu kita dari jauh, please do gitu. Jadi we're open to it. Yes, oke. Jadi kalian mau volunteer di CTC bisa banget. Pokoknya kirimin CV ya. Nah, next nih, aku lihat di websitenya CTC bahwa ternyata CTC itu bisa mengadopsi koral ya, melalui kalian ya. Nah, itu prosedurnya gimana sih? Terus apakah secara individu bisa mengadopsi koral atau misalnya bisa patungan nih sama teman-teman bareng-bareng? Gimana tuh, Liris? Ya, jadi kita ada coral program kami yang baru. Kita kerjasama sama komunitas lokal di Nusa Penida. Jadi kita punya coral nursery di sana. Jadi kawasan kecil di mana kita ada media-media kayak seperti piramid-piramid kecil di mana kita bisa nanam bibit karang di situ. So, kalau misalnya mau adopsi koral lewat kami, bisa langsung kirimin email ke kita, again di info@coraltrianglecenter.org. Bisa bilang aja pengen adopsi koral dan we'll take you through the steps. It's very simple transfer. It costs 250,000 for one baby coral, and you can do it. You can adopt one coral, you can adopt 10 corals if you want, but so that's the cost, 250,000 for a coral adoption program. Tapi nanti misalnya aku mengadopsi satu baby coral, nanti untuk perkembangan dari coral tersebut kita bakal diinfo kan ya? Ya, jadi di situ di coral nursery-nya itu dimonitor terus oleh komunitas lokal di sana. Jadi setelah mengadopsi coral, so we take a photo, we give you a certificate, give you an e-certificate, dan 6 bulan kemudian we
take another picture of the media where it was put, and we send it back to you on the update of that coral itself. Jadi bagaimana, apakah dia berkembang, did he survive, like what happened. Alright, ini yang terakhir. Bagaimana dan apakah harapan CTC untuk koral dan perairan laut Indonesia ke depannya? Well, for CTC, again, we want to inspire people to save the oceans, and we want to ensure that there's coral reefs for life and for the future gitu. Jadi kita pengennya bahwa semua orang tuh mengerti mengapa begitu pentingnya kita untuk protect atau melindungi terumbu karang ini. Bukan hanya untuk pada ikan-ikan ya, tapi untuk kita juga karena ini sangat amat penting bagi kita. Yes, true. Pokoknya terima kasih juga CTC untuk terus save the ocean ya. Thank you so much Liris for today. Thank you so much. Banyak. Udah sharing Yes, banyak you. banget hari ini tentang CTC, koral, perairan. Wah, kita banyak banget nih nerima ilmu hari ini. Yes. Thank you Liris. Bye-bye. Sama-sama, terima kasih.